Yo, kembali lagi di Opio. Opi nih. Mas Samburetan kau buat bayangan lagi. Udah mau mulai. Let's go. Horas Akadongan. Selamat datang kembali di Opio. Opini Ombus. Ya, balik lagi dengan ngapain itu? Eda ngapain? Iya. Eda ngapain? Ini opening. Omongan kau biar ku ketik. Di mana kau ketik? Ya nanti muncul di Di mana? Capek lagi editnya. Capek lagi editnya. Kau berasa di Vista loh, Mas. Karaoke gitu, Mas. Jadi Karaoke milih lagu. ini nggak jelas saya opening ini. Pagetos. Kenapa Pagetos? Balik lagi bersama saya Sastra Silalahi Dan saya Marco Solin di Opio. Opini Ombus. Yo, kok ada gitunya? Tadi Kan dia Ombus. iya sih, cuma gak ada briefingan kayak gitu. Improv kau ya. Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Bonapa Sugit, teman-teman Sugit di mana Anda berada di perantauan, baik di Senegal, baik di Uganda, baik di Kenya, baik di Utaraja, Lagu Bonti, Nainggolan, dan Lagu kan. Bonti. Simalingga. Parina Kamis nggak disebut? Nggak usah. Udah jadi argumen mereka. Soalnya hari Jumat sekarang. Nah, oke. Balik lagi bareng kami di sini mencoba memberikan informasi-informasi baru tentang berita-berita yang viral di Indonesia maupun di Bonapa Sugit, maupun juga di mancanegara. Nah, biar congor anak ini nggak terlalu lama. Saja kita mulai berita pertama. Berita pertama. Yoi, gimana tuh? Datang dari Rusia. Gitu Masa Vodka itu. Fokha. Rusia. Oke. Sebuah berita yang agak Apa nih? medis. Apa nih gimana tuh? Pencuri tolol. Pentol ya? Pencuri tolol. Gimana dia mencuri tolol? Ia tewas saat bobol mesin ATM akibat melakukan kecerobohan. Oke, cerobohnya gimana sih? Nah, kecerobohan. Jadi di sini diberitakan bahwa si pencuri berupaya untuk membobol ATM Oke. dengan menggunakan bom rakitan sendiri. Menggunakan bom rakitan sendiri. Iya. Oke, nah. Nah, ketika diledakkan bomnya Yoi. di dalam ATM itu, Aha. ATM-nya nggak apa-apa, dia meninggal. Nah, itu dia. Maksudnya kita kalau mau merampok itu perlu pelajaran juga biologi, pelajaran tentang fisika. Maksudnya kan kau manusia kau tulang kau lunak ini gitu. Masa ada bom lari lah. Kasih jarak, social distancing 5 meter kayak. Mungkin dia ini masih magang. Dia kan mau buat bom rakitannya mungkin pakai paku atau pakai kaca-kaca beling. Sementara paku kaca beling kok kena kan mesin ATM lapis baja kayak gitu pun Lapis baja. nggak akan masuk, bos. Betul. Atau timernya lupa. Oh, pakai Harusnya dibikin 30 detik. Jadi setelah ternyata kepencet 3 doang maunya. Jadi 3 doang jadi kayak taktik bom. Jadi cuma 3 detik. Taktik bom gue jadi ya. Makanya tolong lah. Maksudnya aduh. Jadi yang melayang bukan uang ya. bukan nyawanya. Ini mudah-mudahan jadi tiru ya teman-teman. Jadi tiru. Buat posisi dimanapun berada. Betul. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita Yoi. semuanya. Karena ini pun si pelaku memang nggak mau disebutkan namanya. Nggak mau. Saja namanya Mawar. Mawar lah namanya. Oke, kita lupakan itu. Kita lupakan berita, Kita masuk ke best ya. Beser, berita selebriti. Nah, kali ini kita Masuk ke berita kedua. Beser. Berita selebriti. Aduh, kenapa? Ada emahnya ya. Untung kau bukan kehasianku ya emahnya ya. Taktik. Oke. Mana? Kita masuk ke kancah lokal. Kancah lokal. Di Indonesia nih. Yoi. Syahrini tegaskan masih incar haters lain katanya. Jadi buat teman-teman beritanya ini tentang adalah Apa nih? Syahrini saat ini udah beberapa bulan ini sih belakangan dia terus mengincar haters yang mencaci dan memaki dia dengan ucapan-ucapan kasar di sosial media dia. Jadi dihukum dia semuanya, dipolisikan semuanya sama dia, dibawa dia ke Polda gitu. Dan kasusnya ini berlangsung terus karena Syahrini udah
udah gedek banget lah gitu, udah kesal banget sama haters ini yang memaki-maki dia, bahkan membawa-bawa keluarganya termasuk suaminya yang si Reno Oppo itu. Barack Obama. Nah, Oppo Reno. waduh, Kurang ya. Oke, jadi intinya gini lah ya, dia itu maksudnya netizen suka nge-hate speech dia lewat DM mungkin lewat apa namanya? Komen-komen di Instagram. Pantesan tadi aku cek komennya di jam 19:15. 11:15 pas itu ya. Pas, Kenapa bisa pas itu? Tutup komentarnya. Serius? Serius. Jadi orang nggak boleh komen lagi, boleh cuma lope doang. Lope, oke siap. Oh, jadi dia makanya nih para prajurit jempol. Memang cuma benar. Iya, gitu. pas deh. Ya, biar enggak, dia mikir gini mungkin kan aku pakai akun fake kan biasa gitu. Benar. Ya, Benar, akun alter. Akun itu beda. Beda. Akun fake itu dia pikir kan aku bikin akun nggak ketahuan. Benar. Sekarang ada teknologi yang Benar. Email kau bisa dicari. Email handphone. Oh iya. Iyalah, kan ketahuan. Baru tahu aku. Iya, makanya waduh. Oh, berarti semakin canggih teknologi sekarang untuk mencari tahu kalian atau orang-orang yang buat hate speech kayak gitu di sosial media gitu ya. Makanya jangan asal komen. Undang-undang ITE dong berarti jatuhnya kan. ITE. Berarti kecanggihan dengan kau bisa dideteksi dengan email handphone kau, sidik jari kau, KTP yang juga sekarang semua Indonesia seumur hidup gitu kan. Gampang banget untuk melacaknya gitu. Gampang, mau di mana pun didatengin. Tapi kalau aku bilang buat Syahri ini ya, menurutku ini ya, kalau nggak mau punya haters, jangan di Indonesia. Jadi di mana? Indonesia gudangnya haters. Ke Amazon kau, ke suku kanibal kamu, di situ aman kau, nggak akan ada haters. Paling kau yang mati kau. Nah, betul. Ya Indonesia gitu dah, Indonesia. Kau siap-siap didatangi Syahrini juga. Kalau itu barusan gue Iya ya. Nggak apa-apa sih. Kau udah minta maaf sekarang, cepat. Maaf ya Syahrini, Maaf itu ya, bercanda doang. bercanda, Itu kan? bercanda-bercanda kami kalau benar kasar gitu. Syahrini isi doang. Aduh, ku benerin nggak ini ya? Ku benerin nggak ini ya? Udah sandi aja lah ya. Nah, maksudku menurut Eda lah ini. Oh ya. Ini cocok nggak dihukum mereka ini? Karena buat banyak artis juga yang kayak gitu dapat hate speech kayak gitu, mereka lebih memikirkan udahlah ngapain dipeduliin, nggak buang-buang waktu gitu loh, bahkan nyampain diri gitu nggak balas-balasin kayak gitu. Tapi mungkin ini dia mikirnya kayak kan udah kebanyakan ya keseringan. Mungkin dia awalnya kayak buang-buang waktu, cuma makin ngelunjak. Jadi dia pengen ngasih efek jerah. Efek jerahnya kayak gitu. Iya. Kalau kau wajar nggak efek jerahnya kayak gitu? Kalau menurut aku nih ya, aku karena jujur nih aku kurang setuju aja, jadi kurang ada empati aja terhadap mereka karena banyak fakta bahwa orang-orang yang hate speech ini sebenarnya mereka maaf kata nih, ada yang beberapa yang kurang berpendidikan dalam hal pendidikan sekolah ya. Terus kedua ya emang mereka pengen nyari viral aja gitu. Ngerti nggak sih yang? Atau sekarang banyak ini biar dapat atensi sama yang diidolakannya dia. Iya benar. Jadi kalau misalnya di hate speech gitu kan langsung naik itu komen pertama gitu kan, yang paling banyak di love orang-orang gitu kan. Soalnya aku pernah gitu kan, kayak ada satu artis ini set ada yang komen gitu, bang, kau ini bang, dia ejek segala macam, pas dibalas terus dia bilang, akhirnya bang lu balas komenan gue. Jadi emang. Ya, berarti cuman mancing, pengen nyari perhatian. Soalnya kalau misalnya dia cuma muji doang kayak, bang bagus, bang ini kan. Benar. Semua komen. Nah, satu muncul yang kayak gitu, jadi itu. Cuman yang nggak bagus juga gitu kan. Kalau ada lagi versi yang lain menurutku adalah bisa aja efek jerahnya ya didatangin gitu, dimediasiin. Kalau emang mau marah-marah maki-maki ya mbok silahkan gitu, tapi no lensa kamera gitu loh ya, silahkan mediasi sendiri atau enggak kasih efek jerah buat mereka untuk kayak nyari sesuatu yang bisa mereka kerjakan gitu daripada cuman ngejempol gitu ya speech kayak gitu kayak buat aja lah mereka kursus Wela Bridal Salon yang di Pasar Baru kan. Betul. Kalau enggak kursus menjahit, kriahen atau enggak itu tato ali sulam gitu. Tato ali sulam banyak di Simalingkar tuh banyak gitu. Bener lagi Syahrini jangan kasih efek jerah lah. Jadi efek Paris 60 yang Instagram kan ada Paris, Jakarta, Abu Dhabi. Paling suka aku Paris kan. Oh iya dah ya. Enggak kelihatan itu stres banget. Oh iya. Ada
benar-benar menjaga banget ya gitu. Menjaga gitu. Tapi memang kasus Syahrini ini nggak cuman dia ternyata deh yang mengalami. Ternyata artis lain banyak. Contohnya ada kayak Deddy Corbuzier kemarin gitu kan. Sampai datangin katanya di luar Jakarta. Iya, di Jambi. Di Jambi. Disamperin dan ternyata faktanya orangnya orang berpendidikan gitu. Itu dia pendidikan. Nah, Tapi memang otaknya nggak ada. Itu agak dark. jadi jasa di Jatinegara. Jatinegara jual cupang Jual dong. cupang. Di Kuitang. Kuitang. Banyak sih makanya Banyak. sekarang tuh jangan asal itu maksudnya. Jangan asal ceplos gitu loh. ceplos lah. Kan gini lah, bayangin kalau kalian jadi Syahrini-nya atau artisnya gitu. Kalian ngomong, ada orang ngomong kayak gitu sama kalian pasti nggak terima sih gitu loh. Cuman nanti kalau aku bilang kayak gini pasti ada, ya salahin sendiri namanya dia public figure. Ya nggak gitu juga. Logika berpikir kesel gitu kadang-kadang. Iya, kenapa? Nanti diajakin mediasi nggak mau, nangis-nangis gitu loh. Iya kan? Iya betul. Oke. Tolonglah dikurang-kurangi buat netizen teman-teman di Bonaposogit, jangan sampai kita terbawa suasana untuk hate speech ya. Kalau mau dinotis ya berkarya lah. Benar. Kalau nggak berenang. Berenang biar biar basah. Bukan biar Ya berkarya boleh berenang dong. Yang penting atau berempat dong. berenang berempat berlima gitu. Berempatnya headpiece. Oke. Next. Kita tutup berita Syahrini tadi. Syahrini Karena kita nggak pakai jambul khatulistiwa saat ini ya. Nah, kita pakai topi aja kan. topi. Dan ada Sailor Moon yang di sini. Nah, Sailor Moon. Ini seragamnya aku agak familiar nih. dengan apa dah? Timbul Film, Jaya. ada di film gitu kayak. Ada film ya. Ada di Ada film kayak Jepang gitu. JAV gitu ya. Nanti banyak nih. Naposo bulungnya. Buka Twitter dia. Betul. Tadi kita udah tutup masalah hari ini. Kita masuk ke berita selanjutnya ini. Berita olahraga Berita olahraga. atau Beol. agak baru ya singkatannya. Agak vokal lagi. Beol. Ditambah kayak gitu lagi makin abstrak lah kau udah ada mukamu. Oke, kita masuk ke berita Beol, berita olahraga. Kita pindah ke terbang kita ke Amerika. US. Mike Tyson diyakini bakal curangi Roy Jones Jr. dengan doping. Nah, kabar terbaru muncul dari mantan petinju kelas berat Mike Tyson. Dia bakal mengadakan pertarungan exhibition. Pertandingan persahabatan lah istilahnya sama mantan petarung kelas berat juga Roy Jones Jr. Enggak, maksud aku gini, kalau mau persahabatan nggak bisa kalian cuma ngopi aja gitu, janji jiwa gitu. Nggak bisa. Kopi kenangan atau main catur gitu. Atau main ke sini ke Tapi nggak Opio bisa. biar Ini kan tinju. Oh, Nggak bisa. jadi harus tetap walaupun pertandingan persahabatan tetap harus dilangsungkan fight gitu, gitu. Nah, terus. Mike Tyson ini katanya diyakini bakal curangi Roy Jones Jr. dengan doping. Ini kata si Chael Sonnen yang juga Chael Sonnen yang juga dia seorang petarung UFC. Ini dia ngomong kayak gitu bukan tanpa alasan. Jadi ada satu kesempatan Mike Tyson ini ngomong di podcast dengan salah satu petinggi dari UFC. Dia bilang 3, 2, 1, close the door. Podcast tadi kau bilang? Iya, tapi bukan podcast itu dong. Oh, nggak semua podcast harus di sana ya? Bukan dong, kan jatuh nih. Oke. Masih hidup nggak itu? Masih hidup. Terus? Enggak. Jadi ada podcast ya. Amerika semua juga ada podcast. Cuman dibilang bahwa dia ketika pertandingan dia waktu dia masih aktif menjadi petinju, dia sering pakai doping. Pakai doping, dongan pinggiran. Salah. Apa? Dosen pembimbing. Iya betul, iya benar. Halo Pak Sahat. Siapa? Doping aku dulu sehat Pak. Aku kasih berhenti waktu itu. Halo Pak Harimunte. Harimunte siapa? Tetangga. Oh tetangga kau. Bukan Halo doping. Pak. Bukan doping. Hari Selasa. Nama hari. Harimunte hari Selasa. Selasa. Nah, balik lagi. Berita si Mike Tyson ini, dia bakal ngelakuin exhibition. Cuman yang jadi permasalahan, kenapa sampai Chael Sonnen pun bilang bahwa dia mungkin bakal pakai doping lagi karena berdasarkan pengalamannya itu juga ditambah umur Mike Tyson yang udah 54 tahun. Benar. Itu bukan umur yang muda lagi, udah
udah ada pahupumu Mike Tyson. Betul, 54 tuh ya rajin lah partangyangan. Iya dong. Rimang-rimangi masak Ya. nanam kol, ikut korama kan. Iyalah. Kalau malas Korina. Bener sama kurangin lah tusor itu nggak bagus. Tusor lagi aduh. Tua sore. Apalagi yang di Simpang Kuala itu. Betul. Aduh udah. Sama Amang Mike ini. Samsu rokoknya. Aduh, Agak keras sekali kan. kan. Kadang kalau nggak ada kan diambilnya rokok yang temannya itu yang Iya. gom-gom itu. Bener, biar bagus isi honey aja. Isi honey. Ese pop, tahu kan? Ese kan. Ese pop. Biar agak ringan, jangan Samsu. Yang rasa madu. Rasa gitu madu, ya. yang rasa-rasa. Berry gitu ya. Yang kalau dipencet biar keluar min-minnya kan. Betul. Tahu kan? Betul, aku pernah lagi. Pernah kan? Gitu. Nah, tapi memang Udah tua dia ya. udah tua gitu. Udah tua, Maksudku di sana itu kan dopingnya itu kan banyak gitu jenisnya Banyak. gitu kan. Betul, Nah, betul, di sini aku yang kalau di Indonesia pernah juga ada kasus Apa tuh? kasus doping gitu. Cuman dopingnya beda dia, bukan steroid gitu. Oke, apa? Ada pemain bola tarkam kemarin. Bola tarkam. Pakai extra jos dia ada. Wah, aduh. Pakai extra jus kurang. Harusnya kuku bima anggur. Itu yang bagus, lebih strong dia. Lebih strong ya. Kan mengandung vitamin D dia. Vitamin D ya. Jangan extra jos. Kalau mau kau biar kayak supir ALS pakai keratin deng. Campur es. Lihat aja supir keratin deng itu kalau jam malam dia kan nggak ngantuk dia kan. Pakai keratin deng. Pakai keratin deng ya. Betul, kayak gitu. Tapi kau kan suka ini juga main bola pas segala macam. Pernah nggak pakai doping gitu? Biar stamina kau kuat gitu. Aku puji Tuhan aku sampai sekarang nggak pernah sih, karena aku udah seringnya pemanasan doang kan. Pemanasan. Cuman biar nggak main. Iya, dia pemanasannya di atas kompor Rinnai. Udah panas sekali kakinya itu. Kompor ini. Nah, ada temanku satu kasusnya. Temanku itu jadi aku dulu waktu SMA di Medan tuh sering main bola kemana-mana. Main gitu bola kan. kemana-mana. Jadi ada salah satu turnamen yang kami ikuti besoknya gitu. Malamnya dia udah konsumsi ini teh susu telur. Bentar. Turnamen tuh kalau untuk cowok ya. Jadi cewek Turnager. masih aja. Turnamen turnager. Kan men lelaki. Ya masalahnya kan kalau pakai es cewek dia jatuhnya. Apa tuh? Kan Turnamen. mens. Betul. Like PMS dia ya. Iya kan. Gimana ceritanya? Nah, jadi malamnya dia minum tes TST, siang kan kami mainnya sore gitu kan turnamennya gitu. Siangnya dia nekan beneran extra jus juga ditekannya. Nekan extra jus pas main muntah-muntah. Naik asam lambungnya ya. Naik asam lambungnya ya. Gimana itu kan ini agak keras ke lambung kan. Iya. Betul. Rupanya dibawa ke dokter. Ternyata Rupanya emang nggak makan 2 hari. Waduh. Enggak, mohon maaf nih kalau memang nggak makan 2 hari, diam aja di kos kau, jangan sok-sok main futsal kau. Udah tahu nggak makan 2 hari malah ini, diam di kos, udah minum air putih, udah kenyang kok. Gila. Nah, balik lagi nih, ini kita lupakan aja lah itu. Di sini Mike Tyson ini kan, maksudku yang takutnya nanti pas pakai doping dia kan, doping di rata-rata olahragawan itu pakainya steroid gitu kan, untuk meningkatkan stamina dan juga meningkatkan massa otot segala macam gitu kan. Nah, jangan tambahin, pasti mau bilang masa yang di Istana Negara gitu kan. Sih pengen sih, cuman aku belum kawin aku, belum nikah, aku masih panjang. Nah takutku maksudnya waktu pas Mike Tyson main, dia pakai doping gitu kan, dia main gitu kan, dia ngasih jab kanan, jab kiri, hook kanan, hook kiri, tiba-tiba uppercut rupanya pipip calon mantu, pipip calon mantu, pipip calon mantu. Dia yang ditakutkan bukan nanti si Mike Tyson curangnya jadi kalah si Roy Jones-nya, tapi jadi hilang. Iya betul. Konsentrasinya main TikTok jadi ada atas ring. Anjir, bilang makasih kalau sama editor udah ditambahin lagunya. Makasih ya, editor tambahin nanti ya. Kalau enggak kurang tuh. Kurang sih memang. Oh gitu, tapi memang katanya kan katanya dia sebelum-sebelumnya juga kayak gitu kan, suka curang juga kan. Yang ya gigit telinga, Gigit telinga gigit daun Evander telinga. Holyfield. Iya, gigit. Kadang gigit
kaos kaki dia. Kaos kaki, bukan mankin dia. Cactus Jack, makasih dah ya, makasih. Bukan Cactus Jack dia, gitu. Oh, tapi ini juga ya terakhir 2005 kan main katanya. Iya, terakhir. Jadi buat teman-teman informasinya juga, Mike Tyson ini udah vakum, bahkan udah pensiun selama 15 tahun. Dari 2005 terakhir dia main itu kalah. Makanya dia terakhir kalah, dia pengen ya kalau bisa menutup ini dengan menang. Nah, gitu. dan ini pengen dia kayak memorable aja dan memang jadi sponsor-sponsor di sana pengen banget untuk ini dilangsungkan memang eksibisi ini karena duit banget dah. Oh iyalah. Bayangin Mike Tyson yang mantan juara, terus Roy Jones juga mantan juara dimainkan gitu. Lagi, udah, dengan duit. usia yang terpaut jauh dan Mike Tyson yang udah tua, akankah dia bisa menang? Aku lebih yakin Yang menang siapa? yang menang tetap wasit sih. Gitu. Oh. Karena nggak bisa bertanding mereka kalau nggak ada wasit kan? Iya benar-benar. Iya kan? Ya, tukang ininya juga, tukang sarungnya juga ini kalau nggak bisa. Panggungnya juga, soalnya krunya, ininya, pembawa beritanya, MC-nya, kan, what it is a man. Itu derok dong. Beda. Derok dong, mohon maaf. Bukan The Rock. Bukan Iya, derok. iya. Itu derok, itu Smackdown dong. Smackdown ya. Betul. Nah, maksudku di sini yang buat teman-teman juga kalau misalnya nanti penontonnya jangan terlalu gerupuh nanti karena yakinnya banyak fans-fans Mike Tyson juga Mike Tyson nggak akan bisa panjang sampai 12 ronde untuk bertanding ini. Betul. Gitu. Tapi memang ini aku sendiri ini sangat apa ya, mengidolakan Mike Tyson. mengidolakan sama kangen masa-masa itu kan dulu zaman kita bapak kita nonton pagi-pagi minggu pagi di Indosiar. Iya betul. Sampai gereja sepi. Gara-gara tinju di hari Minggu pagi. Bapak ama-ama itu. Iya ama-ama, nggak jadi kor Nggak jadi di kor, gereja. nggak telat ke gereja gara-gara gereja. nonton. Ini tuh tinju dope. Bisa tapi maaf terlambat bangun anak kaning indah. Padahal udah nonton dari jam 6 pagi udah makan godok-godok. Udah makan godok-godok. Biar bisa nonton. Diawali dengan Cibimaru Kocan, Dragon Ball, baru langsung ke Betul sekali. Mike Tyson ini Sama apa? Kus-Plus. Kus-Plus kenapa Kus-Plus? Kus-Plus juga ya. Oke. Siap. Jadi buat teman-teman, Yoi. kalau misalnya nanti mau nonton Mike Tyson, jangan di TV di rumah karena nggak akan bisa. Pakai TV channel ya bisa. Pakai TV channel. Oh, nggak ada lagi ya di TV nasional kita ya? Nggak ada. TVRI kemarin mau ngambil, cuman kurang uangnya gope. Kurang gope, betul ya. Jadi kalian harus nonton di Mola TV. Mola TV. Masuk lah. Ada video.com. Oh gitu-gitu ya. Ada. Betul. Nanti kalau misalnya butuh link-link yang ilegalnya, komen aja di bawah. Nanti dikirim sama editor. Betul. Atau enggak nanti kirim nomor WhatsApp-nya biar aku VN. Aku voice note. Oke. Gitu. Oke deh, gitu aja. Makasih buat dongan-dongan kerabat Opio, Opinizer. Kenapa di sini? Kenapa, weh? Kenapa Opinizer? Halo. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kami berhasil buat kalian ketawa gitu. Jadi sampai jumpa di episode Opio berikutnya. Yoi. Saya Marco Silalahi. Saya kebalik. Aku Sastra Solin jadinya. Ya kan biar ada gimmicknya. Gimana sih? Boleh. Saya Sastra Simanung Kalit. Bukan dong. Oke deh, Marco Dadah. Solin, Sastra Silalahi Silalahi. pamit. Sampai Dah. jumpa episode berikutnya. Ya, Opio, opini, ambus. Mantap. Udah lebay kok.